Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, tentu saja yang pertama dan paling utama kita memanjatkan puja dan puji syukur hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang sampai dengan hari ini masih memberikan kita umur yang panjang, kesehatan yang baik, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah kita, rutinitas kita di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, baik yang sunnah maupun yang wajib. Alhamdulillah, alhamdulillah. Semoga kesehatan yang Allah berikan kepada kita senantiasa membawa kita kepada jalan kebaikan. Dan tentu saja semoga amal ibadah yang telah kita lakukan Allah terima. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada para tabi'in dan seluruh umat yang mengikuti sunnah-sunnahnya, ajarannya sampai dengan hari kiamat. Dan mudah-mudahan kita termasuk pada golongan hamba-hamba yang soleh. Amin. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, sehat Pak? Hadis ini termasuk ke dalam hadis qudsi Pak. Hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang maknanya dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan redaksinya dari Nabi. Ingat ya, hadis qudsi maknanya dari Allah, redaksinya dari Nabi. Tidak termasuk ke dalam Al-Qur'an. Meskipun ini firman Allah, tapi karena redaksinya dari Nabi maka disebut dengan hadis qudsi. Cirinya biasanya dari di sini azza wa jalla, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Nah, ini an rabbih. Nah, ini kata kuncinya. Fima yarwi an rabbih tabaraka wa taala. Annahu qala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Nabi, innallaha katabal hasanati wasayyi'ah. Sesungguhnya Allah telah menetapkan cara perhitungan kebaikan dan keburukan. Nah, ini matematika Allah nih Pak, dalam menghitung amal seseorang, baik yang bagus maupun yang buruk. Innallaha katabal hasanati wasayyi'ah. Summa baina dzalik, maka kemudian baina dzalik di antara itu. Kemudian menjelaskannya, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanah kamilah. Kata Allah, barang siapa yang berniat melakukan kebaikan tetapi kemudian tidak jadi melakukannya, maka Allah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Jadi kalaupun niat itu tidak dilakukan tetapi sudah berniat, maka Allah tetap mencatat baginya satu kebaikan sempurna, seolah-olah sudah mengerjakan. Begitu ya. Kemudian wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu azza wa jalla indahu asyra hasanah. Tapi jika ia berniat lalu melakukannya, Allah mencatat baginya 10 hingga 700 kali lipat. Subhanallah. Bahkan lebih dari itu, lebih banyak lagi. Illa sab'imi'ati di'fin, 700 kebaikan. Illa ad'afi kasirah,
Banyak ini, Pak. Falam ya'malha wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahallahu 'indahu hasanah kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'ata wahidah. Dan barang siapa berniat melakukan keburukan tetapi tidak melakukannya, Allah mencatat baginya satu kebaikan sempurna. Namun jika ia berniat dan benar-benar melakukannya, Allah mencatat satu keburukan saja. Niat yang baik itu sudah berpahala. Baik, kita lihat syarahnya, bagaimana ulama mensyarah hadis ini. Yang pertama adalah niat sangat menentukan amal. Ini jelas berkaitan dengan hadis arba'in yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu innamal likulli imri'in manawa. Setiap amal itu tergantung dari niat. Semuanya tergantung dari niat. Amal akhirat, amal dunia bisa menjadi amal akhirat apabila niatnya ibadah. Seperti berdagang. Berdagang kan perkara dunia, tapi diniatkan untuk ibadah jadi pahala. Mencari nafkah pekerjaan dunia, tetapi bisa menjadi berpahala apabila niatnya ibadah. Kan begitu. Jadi Allah itu ternyata menilai itu bukan hanya pada perbuatan lahiriah saja, tetapi hati juga termasuk dalam kategori amal soleh. Makanya nanti di hadis berikutnya termasuk ke dalam hati ini, termasuk ke dalam amalan yang utama. Amalan yang utama. Salah satunya adalah berniat baik. Dia enak meniat baik weh lah, Pak. Tak acan tiasa oke ya berniat baik weh lah. Gitu. Itu sudah dicatat kebaikan. Hoyong kita sedekah, hoyong weh lah. Gitu. Yang 2030 kayak gitu, Pak. Ayeuna niat weh lah. Hoyong gadu istri dua, Pak Tori. Niat gen weh lah. Meskipun tak acan wantun gitu, Pak. Ya, Pak Torinya. Niat weh lah ayeuna mah. Oh, pas saya itu tas pahala. Pahala. Cuma asli mah. Ya pahalanya rudet itu. Niat lah, Pak Tori. Dua, kebaikan dilipat gandakan, keburukan tidak. Ini Pak, saking rahmat Allah begitu besar, keburukan itu tidak dilipat gandakan. Cobian orang Pak, logikana kumaha ya, logika matematika Allah teh. Orang sholat subuh, pertama sholat sunnah, sholat subuh, terus ayeuna pengawasan. Misalkan Pak, bayangkan. Pahalana teh sakantong karesek umpama ya, pamedi logikakeun, dianalogikeun. Ternyata si pahala teh pame kurang dikumpul-kumpulkeun teh sakantong karesek. Eta bisa lebih sakedik dibanding dosa ti subuh kadohor. Pas begitu orang keluar misalkan ke kantor ke mana, ya kan? Itu dosa bisa lebih besar, Pak. Ningali sesuatu nu teu puguh umpama. Akhirna gibah. Ujung-ujungna pahala dalam satu hari kita beribadah ternyata lebih kecil dari dosa-dosa yang kita lakukan di hari itu. Begitu. Kalau seandainya dosa itu juga berkali lipat atau mal ayaan orang Pak, mal kenging untung mal menang bati orang Pak asli. Seep tekor wae Pak, tekor we nu aya. Karena urang ya langkung seueur ngalakukan dosa tibatan ibadahna. Akhirnya gitu. Maka logika matematika Allah itu biarlah kebaikan itu dilipat gandakan, dosa tetap sekian. Itu supaya apa? Allah menginginkan kita ke surga, itu aja. Supaya kembalinya itu dalam keadaan husnul khotimah. Maunya begitu Allah itu. Tapi imah sholat ge henteu umpama darek kumaha deui atuh. Niat. Kan usad kan niat tos ibadah tapi niat sholat we. Sholat teh henteu. Di kumaha Pak? Dosa nyepanya. Jadi amal baik itu mendapatkan pahala minimal 10 kali lipat. Luar biasa Pak agama orang mah.
pahala dilipat gandakan, dosa tetap sekian, tidak bertambah hingga 700 kali. Artinya luar biasa, supaya menutupi tadi Pak, kami orang misalkan seueur dosana supaya biasa gitu nutupan eta. Tetapi masalahnya tergantung keikhlasan. Ieu urang salat teh ikhlas teu, ieu ngaos di dieu teh ikhlas teu gitu. Eta wungkul problemna. Allah sudah menjamin pahala, tapi urangna ikhlas teu. Buah mah kapaksa karena aya gehu. Ku hoyong gehu gitu. Ah bodo amat umpama nu materina malah teu kahartos teh henteu. Da soalnya Bapak keluar ngangge sendal bae sok leungit pan. Itu. Jadi memang keikhlasan ini dalam Islam sangat-sangat penting. Kemudian kesempurnaan amal dan manfaatnya. Nah, kesempurnaan amal apa maksudnya Pak? Kan setiap ibadah itu Pak, itu ada yang namanya kesempurnaan ibadah. Kami misalkan orang sholat. Sholat itu ada sunnah, ada rukun kan. Iftitah termasuk sunnah. Berarti tidak membaca iftitah pun tetap dianggap sah. Tetapi ada kesempurnaan dibaca. Itu kan. Kemudian ada Fatihah. Fatihah itu wajib. Oh, berarti tidak boleh ditinggalkan. Kemudian ada yang namanya surah. Surah itu sunnah. Kalau dibaca mendapatkan pahala. Kalau tidak dibaca juga tidak membatalkan sholat. Tetapi bagaimana Ustadz Abdolnya dibaca? Nah itu namanya kesempurnaan amal. Sama juga dengan wudhu. Wudhu itu sunnahnya itu istighraq. Istighraq itu ngisep cait apa? Gitu. Sama ke otak, ada masuk cerik Pak. Kunaon cerik? Siga nu ibadah cerik ternyata tadi ngisep caitnya apa? Kalau bantu. Jadi kesempurnaan amal itu penting Pak. Orang baca Quran, ya kesempurnaan gitu. Sami. Jadi kejar sempurnanya amal. Itu entong sekedar pami icalan mah ukur kenging bati, ukur kenging modal, saya batian, balik modal wungkul gitu. Maka dalam ibadah jangan seperti itu. Maka di agama, di syariat ada konsep sunnah. Kalau yang wajib kan balik modal wungkul Pak. Kurang sholat subuh ya sholat subuh we gitu. Teu aya nu sanesna. Pami kenging batina ya berarti aya sunahna. Kesunahan-kesunahan itu dilakukan. Begitu. Dalam syariat itu Allah mendorong untuk melakukan ini. Sehingga Nabi itu diturunkan supaya aya batian orang teh Pak, teu ukur sholat, wajib teu ukur milarian nafkah. Jadi nu seueur nu sanesna teh kurang dilakukan oge. Kesempurnaan amal. Nah, prinsipnya adalah satu dosa dianggap satu kebaikan dianggap banyak. Dan banyak ini tidak terbatas, Pak. Tapi yang sudah disebutkan sebagai perumpamaan lebih dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Umma Allah tadinya Pak, hak prerogatif Allah. Mau berapa gitu. Tetapi konsepnya adalah satu dosa sama dengan satu dihitungnya. Tetapi satu kebaikan banyak. Begitu ya. Sesuai dengan di surah Al-An'am ayat 160 Allah menyebutkan barang siapa membawa amal yang baik maka ia akan memperoleh balasan 10 kali lipat. Ini sama dengan hadis Qudsi ini di Al-An'am juga disebutkan 160 ayatnya 10 kali lipat. Dan barang siapa membawa amal yang buruk maka dia tidak akan dibalas melainkan seimbang dengan keburukannya. Pami hiji ya hiji. Gitu. Cuman bahayana Pak hiji tapi dosana ageng. Eta nu bahaya, hiji tapi dosana ageng. Jadi hese eta nutupana. Maka ketika melakukan dosa besar satu-satunya cara adalah dengan bertobat. Jadi nggak bisa Pak, nggak bisa dibalas. Ini misalkan pami katingali ke orang dosa teh misalkan seember gitu. Nah itu tidak bisa dihapus kecuali dengan tobat. Jadi susah, terlalu besar gitu Pak. Terlalu besar. Yang ketiga adalah ternyata menahan diri dari maksiat juga sudah pahala. Sudah itu. Jika seseorang berniat berbuat dosa, tapi kemudian membatalkan niat itu. Niatnya dibatalkan. Itu termasuk dalam kategori pahala. Luar biasa tuh.
tengah lakukan dosa wege terus pahala deui wae. Jadi ternyata seueur jalan menuju pahala. Seueur Pak, ngan urang na. Malah pijalan teh pijalan doraka. Kadinya. Padahal jalan pi surgaeun teh seueur gitu, tapi jalan pi nerakaeun urang mah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada malaikat, jika hambaku berniat melakukan kejahatan, lalu tidak jadi melakukannya karena takut kepadaku, maka catatlah untuknya satu kebaikan. Tuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini termasuk dalam kategori, ini juga termasuk kategori hadis qudsi ya, yang ini, yang nomor 3 ini. Karena sesungguhnya Allah berfirman, nah Allah berfirman. Padahal Nabi yang mengatakan, berarti ini juga termasuk hadis qudsi. Nah, ini hadis sahih juga Pak. Menahan diri dari maksiat juga termasuk pahala. Luar biasa. 4. Keadilan dan kasih sayang Allah itu berjalan seimbang. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Haram, kata Allah dalam hadis qudsi yang lain, haram tu zulman. Allah mengharamkan kezaliman atas Allah sendiri. Jadi artinya Allah tidak mungkin zalim. Tapi misalkan orang ngaraos gitu bahwa Allah teh kirang adil, urang nah berarti nu bermasalah. Gitu. Allah memperbesar pahala, memperkecil dosa. Itu konsep Allah tuh ingin begitu, Pak. Memperbesar pahala dengan beratus-ratus kali lipat dan kemudian memperkecil dosa. Cuman masalahnya tadi dosa anak orang seueur, teras pahala orang sakedik. Janten katilap orang teh Pak, katilap we. Dosana terlalu besar. Apa sih dampak sosial dari hadis ini Ustadz? Yang pertama adalah sebetulnya hadis ini mendorong masyarakat supaya lebih mudah saling tolong menolong. Yang sedikit tolong menolong itu jauh lebih berharga dibandingkan besar tapi satu kali. Sedikit dilakukan rutin. Lebih baik dibandingkan besar satu kali. Pernah Abi didugikan nih Pak. Kenapa setelah selesai sholat, ada amalan sholat, subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 33 kali saja Pak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tilu wungkul. Itu lebih baik Pak. Tapi dilakukan setiap waktu. Dibandingkan Bapak 10.000 sekali. 10.000 sekali. Ini lebih baik tilu tapi seumur hidup. Nah, seperti itu Allah memberikan tuntunan. Gitu ya. Dan saling tolong menolong ini sangat-sangat penting sekali. Kemudian tidak ada perbuatan kecil yang dianggap sia-sia. Robbana maholak tahadza batila. Sadayana pasti aya manfaatan. Meskipun orang ningalina teh ayeuna mah kadang-kadang teu acan kapaham Pak. Ieu maksud Allah teh naon nya masihan saya coba kieu ka urang. Kadang-kadang gitu kan. Padahal Allah tidak sia-sia. Setiap keringat yang keluar dari diri seorang hamba Allah catat itu sebagai hikmah. Kami orang apal tah hikmahna. Cuman masalahnya kan orang teh sok abai Pak, mengabaikan. Kadang-kadang sok alar teh heula teh. Alar. Aduh ya. Alar apa aral Pak. Aduh hirup teh kieu-kieu teuing, padahal hikmahnya mungkin dijauhkan dari maksiat. Entah apal orang. Allah tidak mensia-siakan amal seorang hamba. Dari senyumnya, dari salam, menyingkirkan duri dan sebagainya. Pernah kita bahas di hadis yang lalu ya. Senyum itu termasuk ibadah. Gitu. Maka apa Ton? Senyum we terus ya. Padahal alhamdulillah ningali Pak Dedi mah bahagia Pak. Nya alhamdulillah hatinya senyum. Katingali bahagia teh siga nu teh gaduh hutang teh Pak Bapak. Salam juga termasuk ya, termasuk dalam kategori yang tidak mungkin sia-sia. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian menyingkirkan duri pernah kita sampaikan juga di hadis sebelumnya. Ini juga salah satu dampak sosial dari hadis ini. Untuk sedikit mungkin, meskipun sedikit amal ibadah itu tetap harus dilakukan.
Kemudian dalil Al-Qur'annya adalah di surah Al-Zalzalah ayat 7, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Kumaha ya Pak redaksina kumaha? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Zarah teh secara ilmu ayeuna atomnya, partikel terkecil dari satu materi, satu benda, itu namanya atom. Zarah itu alit pisan Pak, teka tinggal ya pokoknya mah, teka tinggal, teka kasat mata. Tapi aya gitu nanti pernah ngelakukan, maka Allah akan membalas itu. Apalagi dosa, gitu ya. Allah akan membalas sekecil apapun ibadah yang pernah kita lakukan. Janten tong hawartos, pami orang ngelakukan satu kebaikan, pasti aya balasanana, pasti. Apa yang kita tanam itu yang kita tuai, pasti. Nah, ini yang paling penting juga Pak. Ternyata Allah itu melihat hati sebelum tindakan. Allah teh Pak ningali niat urang heula. Nembe kan ningali kana tindakan. Dah iya memang Allah mak begitu Pak. Maka ini wajhatu wajhiyalil ladzi. Kita ini menghadapkan hati kita kepada Allah. Tujuannya apa? So kadang-kadang bulak belok orang mah Pak. Iya bade ka masjid tapi aya halangan. Itu aya halangan bade ka masjid, bade pengawasan, aya we halangan. Itu nu paling sering mah emang halangan teh Persib. Ya kan? Salat Isya tanggung ya Persib. Tos 1-0. Kadang-kadang nu abo teh di kantunkeunna eta Pak. Naon 0-1 Persib 0 teh iraha ya gol. Rada reuas teh bade salat. Pilih gol deh. Itu Pak. Jadi memang Allah itu melihat batin sebelum zahir. Maka berarti apa sih maknanya perbaiki hati kita dulu sebelum tindakan? Karena tindakan masih sesuai hati Pak. Pasti sesuai hati. Tindakan itu mencerminkan hati. Kami Pak Hadi ke Abi buat baud, kan teka tinggal hatena makan. Tapi ya itulah apa yang ada di hati, yaitu ya keluar buat baud gitu. Pasti ketinggali kurang secara zahirnya begitu. Dah susah misalkan secara zahirnya senyum-senyum tapi di hati umpama dongkol kan. Nah, itu kadang-kadang tidak bisa Pak. Hati mah tidak bisa dibohongi. Tidak bisa dibohongi. Keheul mah keheul. Karena raut muka kan jadi berbeda gitu. Maka dalam hal ini Allah akan melihat batin dulu sebelum zahir. Hadis lainnya apa Ustaz dalilnya? Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian. Tuh, berarti tinggali zahir atuh. Tetapi dia melihat hati dan amal kalian. Hati itu ditinggali, amalan hati itu jauh lebih penting Pak dibandingkan amalan zahir. Ya. Nah, kemudian nilai amal itu bukan besar atau kecilnya, masalahnya pada ketulusan niat dan keikhlasan. Urang bade sedekah 2000 wungkul tapi ikhlas, jauh lebih baik dibandingkan 100.000. Hayo tapi itu terjantan alasan banyak terus abiman 2000 penuh ikhlas gitu. Nah, ibadah mah kata ulama tuh begini Pak. Ada kebolehan di dalam kebiasaan, membentuk kebiasaan. Tetapi ada juga boleh yang memang secara hakikinya memang boleh. Secara hakiki memang boleh. Contoh seperti ini Pak. Orang gadung urang kali. Terus orang teh sholat teh heula teu sawiya subuh henteu ge. Umpama ya nuju mengajarkan gitu Pak. 5 waktu. Hiji heula teu sawios dia teh boleh di sini bukan berarti secara hakiki boleh. Hartos teu Pak. Secara hakikinya harus 5 waktu. Tapi kita sedang mengajarkan untuk satu persatu progresif gitu Pak. Satu nanti rutin baru nanti yang lain. Duhur dulu terus asar. Asar sudah, rutin sudah, baru maghrib dan seterusnya.
Jadi kebolehan itu boleh kadang-kadang dalam membentuk kebiasaan. Ya, pendidikan. Dan kita mah nggak bisa mungkin sekaligus, Pak. Misalkan ayah nu jarang ke masjid. Sakalina ke masjid umpama. di diolok-olok. Tara-tara ninge ke masjid umpama. Ayeuna mah rajin tumben ke masjid dah. Henteu deui ngalepot deui. Ngalepot deui teh ka masjid ku erat ya. Nya ke masjid pas aya Jumat berkah hungkul umpama kan. Umpama ya mah. Di ditu sanes di ditu. Jadi ada yang disebut kebolehan dalam membentuk kebiasaan. Diperbolehkan, Pak. Tidak sempurna, belum sempurna amalnya, nggak apa-apa. Umpama misalkan ayah nembe mualaf umpama. Salat nanti ukur maghrib bungkul. Ya tidak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti progresif, sedikit demi sedikit gitu. Tapi tong maghrib entong progresif. Satu sudah selesai, baru kemudian yang lain. Nah, Allah itu membolehkan seperti ini dalam syariat, Pak. Membolehkan seperti ini dalam syariat. Jadi kebolehan dalam membentuk kebiasaan. Secara hakikatnya sebetulnya nggak boleh gitu. Sholat 5 waktu ya 5 waktu. Tapi kalau dalam masa pendidikan nggak apa-apa, 1 dulu. Tambah 2, tambah 3, dugikan ke 5. Begitu. Kurang naik sepeda kan sok iya heula ya Pak. Ragrag heula. Nabrak heula segala macam. Tapi nggak apa-apa kan kayak gitu ya. Padahal mah nabrak teh tekenging gitu Pak maksudnya teh. Debararen teh. Tapi kata kita nggak apa-apa, lakukan aja. Nah, maksudnya kumaha supaya membentuk kebiasaan. Kalau tidak begitu udah moal Pak orang mah. Pamit itu dibentuk kebiasaan moal. Gitu ya. Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Pak, itu amalan zohir apa amalan batin? Jangan mencari kesalahan orang lain. Zohir apa batin? Batin, Pak. Al-Hujurat ayat 12 membicarakan tentang batin. Jangan mencari kesalahan orang lain. Ujung-ujungnya karena gibah. Jadi pertama ada niat untuk mencari tahu informasi orang lain. Julid, orang enak mah. Julid, hayang apal, kepoan. Ningali misalkan tetangga gitu. Oh iya kok sigana mah kenging seueur ya proyek ya umpama. Julid dijulidan. Nanti ujungnya apa? Ujungnya ke gibah. Gibah. Ujungnya apa lagi? Akhirnya iri. Tah, Pak. Ujungnya naon deui? Dengki. Wah, kadituna fitnah. Macam-macam kan? Dari amalan hati itu. Itu macam-macam. Ini masalahnya. Dari niat kemudian sudah beralih ke zohir. Zohir hanya ngomong bahaya. Nah, dugikan ka dieu, kumaha Pak? Terus kenging wangsit can ya? Hah? Kotor? Kumaha materi? Hah? Senyum-senyum wae materi. Ibadah, Pak. Senyumnya ibadah. Mangga, Pak. Ada pernah dengar aja kalau kita beribadah pertama kita jangan berharap hitungan pahala kan karena dagang jadi ya, ini segini berharap dapat ini Iya. Jadi karena ini harus ridho Allah maksudnya gimana Iya. Apa dari nominal juga pengaruh lagi. Iya. Bagus pertanyaannya Pak Haji. Ini dibahas di dalam kitab Ihya Ulumuddin ya. Termasuk dalam kategori keikhlasan dalam beribadah punya tingkatan. Dalam ibadah kita punya tingkatan iman. Nah, pami orang ya ayeuna di level mana ya Pak? Ku ulama teh tos disusun ya. Pertama, ibadah karena ibadah karena adanya surga neraka. Jika surga dan neraka tak pernah ada gening apalagi. Masihkah kau bersujud kepadanya, beribadah kepadanya? Kalau seandainya surga dan neraka nggak ada, apakah kita masih beribadah nggak? Satu, berarti ada memang tingkatan iman karena surga dan neraka. Kata ulama, Imam Al-Ghazali mengatakan ini. Yang kedua, karena adanya pahala. Kita beribadah karena ingin pahala.
Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga yang paling baik adalah tidak peduli ada surga dan neraka, tidak peduli ada pahala, yang penting kita mah menghamba. Artinya beribadah. Ini tingkatan iman paling tinggi dalam akidah, dalam keimanan. Ini paling tinggi, Pak. Nomor 3 ini. Jadi kita mah ibadah saja, mau diterima mau enggak bodoh amat. Yang penting kita mah ibadah. Mau ada surga, mau ada neraka, bodoh amat. Mau ada pahala atau enggak, bodoh amat. Yang penting mah menghamba. Ibadah saja niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di tingkatan ini lebih tinggi. Tapi kumaha Ustaz, Pak, misalkan abi mengharapkan pahala unggul, boleh. Nggak ada soal, Pak. Atau tapi misalkan ningali aya surga dan neraka, ningali hoyong bidadari na unggul, nu di pikiran teh selangkangan Bapak mah. Umpama. Surga dan neraka unggul, Pak, maka ini juga diperbolehkan. Tidak ada masalah dengan itu ya. Cuman kalau bisa ditingkatkan imannya. Kalau kita masih berada di level ini, tingkatkan, Pak. Dugikeun ka dieu tah. Pokoknya ibadah kita sudah tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Itu tingkatan iman paling tinggi. Sebagaimana Nabi mencontohkan, Nabi sudah maksum, Nabi sudah dijamin masuk surga, tetapi masih dalam kondisi menjadi makhluk yang paling banyak ibadah. Kenapa? Ini nomor 3 ini. Karena hanya menghamba saja. Tidak ada yang lain Nabi mah. Tidak mengharapkan duniawi, tidak mengharapkan pujian, hanya betul-betul mengharapkan ridha Allah saja. Judulnya menghamba. Begitu. Ya, diperbolehkan Pak Haji ya. Pak Haji bidadari unggul tersawios. Gitu, spek bidadari. Tapi dari 1 ke 2 ke 3 itu proses nggak apa-apa. Kenapa Pak? Analogi ini seperti anak kecil. Anak kecil kan begitu kan ya. Kalau misalkan ke orang piwarang ku abi be murang kali peserkeun kopi maka padudung gitu kan. Pasti kedah aya ieu anta buruhan, pasti eta. Mana ayah ieu na peserkeun susu coklat kan gitu. Selalu aya buruhan, Pak. Pami teu aya sok kadang-kadang malas-malesan gitu. Nah, itu kan berarti Allah menganalogikan seperti itu. Kita mah butuh sesuatu nih. Maka surga dan neraka itu ultramil teh, susu na teh, roti na teh apa ya? Nu janten buruhna, ya buruhna berarti konsep buruh. Buruhan itu. Berarti aya imbalan di dinya teh. Pamit aya imbalan atau karena naonan kan? Ya orang misalkan damel gitu, tapi teu digaji, Pak. Aldinya kacina abi kacina. Tapi teu digaji gitu, di itu jadi gembel kumaha coba. Kan moal daek kurang kan. Nah, maka konsep buruh itu ngaburuhan teh aya gitu memang di kehidupan manusia seperti itu, sehingga Allah melogikakan seperti itu juga. Gitu ya. Tapi nanti di tingkatan tertinggi, kalau kita sudah bekerja sedemikian rupa, ujung-ujungnya apa? Kita mau digaji maupun enggak, ada orang ikhlas ya nu aya. Sehingga katingali ketulusan beda gitu Pak, beda. Pami orang damel dengan ketulusan sareng henteu benten Pak, pasti benten. Kan si bos ge ningali oh si mah loyal cenah. Ya kan? Karyawan ieu mah karyawan loyal. Gitu. Dedikasi kan benten ta Pak, benten sarang anu sakedik misalkan nu dihitung teh cuan we cuan fulus kan ka bos ge ieu mah hitung-hitungan amatnya misalkan kan gitu, hitung-hitungan teuing bonus baru dibahas bonus aya bonusan teu Pak bos misalkan dibahas bonus. Nah, maka dalam ibadah juga seperti itu diperbolehkan. Tapi kita harus tingkat iman 1, iman 2, iman 3 dan seterusnya harus gitu Pak. Harus mengejar ke sampai sini. Gitu ya. Nah, di titik nanti menghamba ini kemudian ada yang dikenal istilah yaitu tidak terbang apabila dipuji, tidak tumbang apabila dicaci. Itu kalau sudah tingkatan menghamba itu begitu Pak. Mau kita dicaci maki seperti apapun ya kita mah sudah tidak ada rasa gitu Pak. Mau dipuji, wah rajin Pak Haji, rajin-rajin teuing ke masjid teh, sigan hiber.
Gitu. Sudah tidak ngaruh gitu Pak, sudah tidak ngaruh. Karena fokusnya adalah ridhonya Allah itu. Sudah tidak ngaruh. Maka ini yang harus kita kejar. Di keikhlasan tertinggi dalam ibadah. Untuk kalangan sufi wae Pak. Kalangan bumi BHCG, BHC orang tersawih. Ya, ini memang dipraktekkan oleh kalangan sufi banyak secara prakteknya ya, meskipun itu harusnya dilakukan oleh semua orang yang mengatakan dirinya Islam. Toh dulu juga para sahabat tidak mengatakan dirinya sufi kan. Nah, sufi itu istilah kekinian saja Pak, istilah kekinian yang orang-orang perkenalkan karena secara zohiriahnya begitu, memperlihatkan praktek-praktek keagamaan yang keikhlasannya di atas rata-rata gitu. Padahal tidak sufi pun siga orang ya bisa aja, nggak ada soal gitu, sama aja ya. Cuman banyak memang praktek-praktek kesufian itu banyak menekankan pada perkara keimanan yang keikhlasannya ini betul-betul diperlihatkan beda gitu. Kemudian yang keempat, hadis ini menjadi pondasi rahmat Allah itu lebih dulu dibandingkan hukuman. Nih harus dipahami Pak. Allah itu mendahulukan rahmat daripada hukuman. Apa artinya? Allah menginginkan kita ini selamat dunia akhirat. Allah menginginkan itu. Berarti setiap ibadah yang kemudian kita lakukan itu bisa menjadikan masuknya kita wasilah ke surga. Ini jadi wasilah. Kepada segitu, Pak. Maka rahmat ini yang kemudian nanti di akhirat menjadi apa namanya ya? Tameng antara kebaikan dengan keburukan itu nanti dihitungnya plus rahmat. Kan ada yaumul hisab, Pak. Ini ditimbang baik, buruk. Begitu ditimbang ternyata keburukannya 70%, kebaikannya 30%. Nah, siga kieu, Pak. Masuk neraka, masuk surga ya kira-kira, Pak? Buruknya 70%, baiknya 30%. Kamana ya lompatna, Pak? Ka neraka pasti Pak, secara hitung-hitungan. Tapi nanti Allah menambahkan yang namanya rahmat. Rahmat inilah yang kemudian menambahkan di kebaikan ini sekian persen sehingga yang baiknya ini menjadi 70%, tiba-tiba buruknya jadi 30%. Itu rahmat. Maka kemudian ada satu ungkapan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih bahwa ketika ditanya oleh sahabat, engkau kan sudah ahli surga ya Rasul, apakah ada pada saat nanti engkau akan masuk surga? Bukan Nabi tidak yakin, cuma Nabi sedang merendah, tidak sombong. Aku ini meskipun umpamanya banyak sekali pahala, tetap saja begitu di akhirat yang bermain adalah rahmat. Aku masuk surga itu bukan karena amal ibadahku ini, tapi karena Allah memberikan rahmat kepadaku sehingga dosa-dosaku diampuni dan kemudian masuk surga. Upami hitung-hitungan jelas, Pak. Misalkan buruk baik, moal orang mah asana moal lebet ke surga, Pak. Asana moal. Asana gitu, Pak, asana ya mah. Moal tebih teh ke surga mah. Nabi Adam dikeluarkan di surga cuman satu kesalahan kan, hiji Pak kesalahan teh orang sabaraha coba Nabi Adam hiji Pak keluar terus naon deui iblis jantan iblis hiji kesalahan takabur kan. Nabi Adam mah buah khuldi ya kan, iblis mah sombong hiji berarti kesalahan iblis sombong padahal beribu-ribu tahun ibadah hiji kesalahan urang seberapa maka kalau seandainya tidak ada rahmat Allah di situ, seandainya tidak ada rahmat Allah untuk menambahkan semua pahala-pahala kita, asana moal Pak, mustahil asana, mustahil. Maka rahmat ini berarti penting dalam
syariat. Penting sekali ya. Maka Allah mengatakan rahmatku ini lebih dulu daripada murkaku. Orang maksiat, seandainya Allah tidak ada rahmat, begitu maksiat cabut nyawa langsung. Tidak ada kesempatan untuk kembali kan? Tapi Allah membiarkan untuk kembali. Ayo tobat, tobat ayo. Maka konsep kembali ke tobat itu adalah rahmat Allah. Supaya itu terlalu tebih gitu Pak, melangkah. Begitu ya. Jadi Allah itu lebih dulu rahmatnya daripada hukuman. Usul fikih mengatakan begini. Sabqat rahmatuhu ghadabahu. Rahmatnya mendahului murkanya. Itu dalam usul fikih begitu. Nah, dalam poin yang kelima, di poin yang kelima, niat baik, gampil apa? Niat baik pahala, amal baik pahala berlipat, niat buruk tetap segitu aja ya, satu aja nilainya. Kalau ditahan tapi dapat pahala, bayangkan Pak. Niat saja pahala, melakukan pahala berlipat ganda. Kalau tidak melakukan maksiat dapat pahala, berarti algoritma, Pak di teknik informatika main sebagai algoritma ya Pak. Cara kerja ya Pak. Berarti cara kerja syariat itu adalah memastikan setiap hambanya itu masuk surga. Algoritmanya, cara kerja dari ibadah kita itu ternyata berujungnya ke surga. Caranya adalah setiap amal ibadah yang kita lakukan itu berbuah pahala, meskipun satu, baru niat saja ini sudah pahala. Niat ini lalu kemudian dikerjakan, berlipat-lipat pahalanya. Itu. Kemudian ada maksiat yang ditahan, ini juga berpahala. Jadi semua yang kita kerjakan yang menuju kebaikan ternyata semua berbuah pahala. Maksiat ditahan. Tuh Pak, luar biasa. Memang algoritmanya membuat kita ke surga. Urang nawe nu kieu sadar. Nah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, sesungguhnya surga itu dikelilingi hal yang dibenci dan neraka dikelilingi hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Mengapa yang asik-asik itu diharamkan? Kan gitu kan? Kan Roma Irama teh Pak, nyandak di dia tah hadisnya tah. Iya. Mengapa yang enak-enak? Nah, itu. Jadi yang asik, yang enak diharamkan. Diharamkan, tetapi yang tidak, yang biasanya menuju ke bosen, males, justru itu yang diperbolehkan. Dan syariat mah begitu. Kenapa? Karena sesuatu yang dikelilingi kebencian itu biasanya memang ada surganya di situ. Maka konser dangdut langkung seueur kan penonton dibandingkan tausiah. Ai dangdut mah henteu dibid'ahkeun. Ayo tahu sih Ahmad, ayo ngabidahkeun hopa, cobian pikiran ke urang heut. Aya tuh dangdut bid'ah, aya tuh. Tapi begitu tahu sih ya bid'ah tuh, aneh kan? Aneh memang. Tahlil di bid'ah tuh. Aneh kan? Ai maksiat teu disakalekeun bid'ah, tapi begitu pengawasan berbau aliran tertentu umpama langsung bid'ah. Kan seperti gitu. Jadi memang hal-hal yang dibenci ini biasanya ada di situ pahala yang banyak, buahnya surga. Yang dikelilingi hal-hal yang berkaitan dengan hawa nafsu biasanya pinaraka. Maka keleb malam, hiburan jauh akan lebih banyak orang dibandingkan ke hal-hal yang bersifat ibadah. Pasti itu. Yang keenam, yang terakhir. Meskipun usaha kita gagal, ternyata Allah hanya memperhatikan upayanya, Pak. Upayanya. Pernah ku abi didugikan hiji kisah perumpamaan analogi. Aya jalmi, Pak, anu ngojay di tengah lautan Cikiih, air kencing. Umpama ada air kencing, ada lautan air kencing. Terus aya anu ngojay di dieu teh ngojay
kan berarti kan najis dah, najis. Tengah lautan umpama samudra Cikiih. Hoyong ka pinggir Pak, supados teu najis ya. Hoyong ka pinggir. Teu acan ka pinggir, maot ya Pak. Meninggal ya. Teu acan ka pinggir acan. Ayeuna pertarosana, apakah masuk surga apa neraka? Aya di tempat najis, tapi niat ka pinggir. Ayo, menghindari. Tapi teu acan ya, teu acan dugi ka pinggir. Teu acan dugi karena ibadah, encan. Nembe niat tungkul, bade keluar ti maksiat, bade keluar ti tempat-tempat nu haram. Nembe bade, teu acan melakukan, teu acan. Baru niat berarti, baru niat ya. Tapi tos kakayeng gitu, hoyong pikeun keluar teh tos kuat. Maka dalam ilmu syariat, apakah orang seperti ini masuk ke surga atau neraka? Begitu Pak. Melakukan belum? Belum. Sekalipun misal begitu ini berenang umpama ngojay Pak, begitu ngojay teu acan dugikeun ka dieu teh, teu acan ka pinggirnya teu acan dugikeun ka dieu, umpama misalkan jarak di dieu ka dieu teh 100 meter umpama ya, nembe oge 5 meter gitu Pak, nembe oge 5 meter bade ka pinggir teh. Pertarosana, apakah ini juga termasuk dalam kategori orang-orang ahli surga atau ahli neraka? Ini termasuk ahli surga. Diceritakan begitu Pak. Kenapa Allah tidak melihat Allah tidak hanya melihat usahanya yang berhasil sampai ke sini, enggak. Allah tidak menunggu dia berhasil sampai ke pinggir baru kemudian diberikan pahala, enggak. Allah sudah melihat niatnya pertama, lalu kemudian sejauh mana dia sudah melakukan. Ikhtiarnya itu sudah sejauh mana, itu nanti yang dikejar. Ikhtiar heula, niat heula, terus melakukan. Meskipun itu gagal, Allah tetap menilainya sebagai pahala. Tidak ada soal. Sama berarti seperti kita sholat Pak. Sholat orang ditampi apa henteu? Diterima atau tidak? Diterima atau tidak? Sudah, dibiarkan saja. Ya Allah, saya sudah menjalankan perintahmu. Masalah diterima atau tidak, diserahkan kepadamu. Nah, itu konsep itu Pak. Ikhtiar kita untuk diterima amal ibadah kita dengan cara ke masjid, ngaji, kemudian sholatnya sendiri. Maka ini upaya kita. Allah akan melihat itu Pak. Meskipun belum sempurna. Da kita mah apa susah pami sempurna teh Pak, kumaha tuh. Pemikiran masih kemana-mana kan, susah. Kalau dikatakan mau sempurna, dah kita mah disebutkan belum bisa sholat kita mah Pak. Kita baru sebatas belajar sholat. Nabi belajar orang. Anu tos tiasa sholat mah Kangjeng Rasul, para sahabat, para waliullah itu baru bisa sholat khusyuk. Bahkan sahabat ketika tertumbak Pak, tumbak, pami misalkan cara dicabut, pada kondisi teu sholat pasti nyeri. Apa kata sahabat? Nanti cabut panah itu pada saat saya sedang sholat. Bayangkan Pak. Operasi berarti. Dicabut si panah pas waktu sholat. Bayangkan. Sehusu itu Pak. Sehusu itu. Orang kumaha. Reungit oge. Reungit. Sanes tombak ya Pak urusan sanes. Reungit. Ayo. Seperti itulah ya, mudah-mudahan meskipun jauh kita ke sana Pak, jauh, tapi mudah-mudahan kita mengarah ke sana sehingga Allah tidak hanya melihat usahanya yang berhasil, yang gagal pun itu akan tetap menjadi pahala. Barangkali itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.